3, 2, 1. Dunia tanpa rahasia merupakan dunia tanpa kegelapan. Dewan juri yang terhormat memasuki ranah argumentasi kami mosi perbuatan kali ini, yaitu dewan ini memiliki dunia tanpa rahasia. Dewan juri yang terhormat, aktor kami pada mosi perbuatan kali ini bagaimana pada akhirnya kami dapat memilih dunia tanpa rahasia tanpa adanya kejahatan yang terjadi. Poin pertama yaitu bagaimana pada akhirnya kami mengkarakterisasi mosi perbuatan kali ini, yaitu dunia tanpa rahasia itu seperti apa. Dunia tanpa rahasia merupakan kita mengarahkan mosi perbuatan kali ini adalah di mana ketika adanya akses dari masing-masing negara selalu saja membuat bagaimana akses dari negara itu sendiri. Di dalam skala besar kita menganggap bahwasannya negara, di dalam skala kecil kita menganggap bagaimana pada akhirnya itu masyarakat. Dewan juri yang terhormat, di dalam skala kecil kami mengarahkan perbuatan kali ini yaitu manusia atau elemen yang ataupun dalam hal ini perseorangan, yang dimana pada akhirnya mereka memerlukan akses perseorangan dan rasa ingin tahu yang tinggi. Dewan juri yang terhormat, Dewan juri yang terhormat, mari melihat bagaimana akar perdebatan kali ini, masalah perdebatan kita kali ini berawal pada perkembangan teknologi yang semakin maju dan juga sumber daya yang semakin maju. Jadi, yakinlah Dewan juri yang terhormat ketika mereka hadir dengan premis yang mengatakan kami memiliki dunia rahasia karena kami memilih bagaimana privasi itu ada. Dewan juri, kami paham akan hal itu dan di sisi kami itu tidak apa-apa. Mengapa? Pertama, tujuan kami pada hari ini yaitu bagaimana pada akhirnya aktor mampu ikut berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, dan juga bagaimana pada akhirnya aktor ikut berkembang bagaimana teknologi itu ada. Dewan juri yang terhormat, mari melihat bagaimana pada akhirnya di dunia kami itu akan tercipta lebih baik dibanding di dunia mereka. Dewan juri, mari lihat di dalam satu sekarang menunjukkan dunia tanpa rahasia, yaitu kami mengambil dalam contoh skala kecil misalnya adalah sosial media atau Twitter, Instagram ataupun WA. Dewan juri yang terhormat, di dalam aplikasi tersebut tentu kita mendaftar. Di sana sudah sangat jelas bahwa kita mendaftar sesuai dengan ada biodata yang ada. Dewan juri yang terhormat, sehingga pada akhirnya di sisi kami justru lebih baik. Mengapa? Satu, kami tidak menolak bagaimana perkembangan itu ada atau perluasan dari regulasi itu ada. Kami sama sekali mengikuti bagaimana pada akhirnya kami ikut berkembang sesuai dengan regulasi yang ada. Dewan juri yang terhormat. Atau dua, di sisi kami mendukung bagaimana adanya perkembangan teknologi dengan akses internet yang semakin meluas. Berbeda di sisi mereka ingin stuck di situ-situ saja, itu artinya mereka tidak ikut berkembang. Dewan juri yang terhormat, mari lihat dengan skala besar misalnya ketika mereka hadir dengan premis dunia akan rancu pada akhirnya. Mengapa? Karena misalnya adanya dunia tanpa rahasia misalnya. Dewan juri yang terhormat, tapi mereka sangat menutup mata bagaimana pada akhirnya di dalam status quo sekarang menganalogikakan bagaimana pada akhirnya di sisi kami akan menciptakan kerjasama yang baik. Misalnya Dewan juri yang terhormat, dalam hal ini misalnya negara. Dewan juri yang terhormat, misalnya ketika tidak adanya rahasia, tentu negara yang satu dengan negara yang lain mampu berkomunikasi bagaimana pada akhirnya negara akan selalu saja berkembang, tidak berbeda di sisi mereka kepada akhirnya akan stuck di situ-situ saja. Artinya Dewan juri yang terhormat, mereka ingin ikut berkembang. Dewan juri yang terhormat, bagaimana di dunia kontra akan lebih buruk pada akhirnya karena mereka lebih memiliki dunia yang serba rahasia misalnya. Atau satu, akan terjadinya adu domba misalnya. Dewan juri yang terhormat, di sisi mereka. Mengapa? Karena mereka memilih rahasia sehingga pada akhirnya adanya konflik-konflik yang terjadi di antar negara, dalam hal ini skala besar negara. Dewan juri yang terhormat. Atau dua, tidak terjadinya kerjasama yang baik dari berbagai komunitas di sisi mereka. Dewan juri yang terhormat. Ataupun tiga, bagaimana negara lain pada akhirnya mengekspos terkait perkembangan teknologi dan globalisasi yang ada di sisi mereka itu sama sekali tidak akan terjadi. Ketika kontra hadir di dunia kami dan mengatakan akan terjadinya peperangan di sisi kami. Mengapa? Karena tidak adanya rahasia. Tapi juri kehormatan mereka sama sekali tidak dapat akan terjadi di sisi kami. Mengapa? Karena yang pertama, di negara kita di Indonesia telah tertera yang namanya sistem PBB. Dewan juri yang terhormat, di mana pada sistem PBB misalnya akan adanya perserikatan bangsa-bangsa yang dimana mereka akan bekerja sama. Bagaimana pada akhirnya mereka tidak memiliki rahasia pada akhirnya. Mari berenang logika. Dewan juri yang terhormat, tidak mungkin adanya rahasia ketika pada akhirnya tidak adanya hal yang menyimpang terkait hal ini. Tidak mungkin pastinya ada rahasia ketika tidak adanya hal yang tercela di dalam hal ini. Dewan juri yang terhormat, ketika misalnya tidak ada rahasia, tentu tidak adanya terjadi konflik-konflik yang terjadi bagaimana antara negara yang satu dengan negara yang lain. Dewan juri yang terhormat, di sisi kami justru lebih baik. Mengapa? Karena pertama, tidak akan terjadinya konflik-konflik dari negara yang satu dengan negara yang lain. Dewan juri yang terhormat, di sisi mereka akan terjadinya konflik-konflik karena mereka akan rahasia dan pada akhirnya mereka akan beradu domba bagaimana pada akhirnya mereka akan jatuh pada akhirnya. Jadi di sisi kami
rahasia antara negara misalnya ini menciptakan kerjasama bagaimana pada akhirnya negara-negara itu mampu saling menjaga Dewan Jurang Terbang. Berbeda ketika kita hidup dengan berbagai rahasia, suatu nantinya akan ada oknum-oknum misalnya yang berulah untuk membobol sistem-sistem tersebut sehingga mereka mampu bagaimana pada akhirnya mereka misalnya beradu domba pada akhirnya Dewan Jurang Terbang. Justru konflik akan terjadi di sisi mereka akan jauh lebih buruk pada akhirnya ketika di dunia ini masih menjunjung atau memiliki dunia memiliki berbagai rahasia, di sisi mereka akan jauh lebih buruk pada akhirnya karena mereka ingin terus saling menghasut antara negara satu dengan negara yang lain. Mari bermain logika dengan sistem sejarah Dewan Jurang Terbang. Ketika misalnya di dalam sistem sejarah ketika kita menghasilkan terkait sejarah, tentu adanya oknum yang bertanya-tanya terkait bagaimana pada akhirnya sejarah ini dapat berkembang, bagaimana pada akhirnya sejarah ini dapat kita tidak ketahui, bagaimana pada akhirnya sejarah ini kita dapat ketahui. Justru di sisi kami akan lebih baik pada akhirnya mengapa karena pertanyaan dari aktor tersebut dapat teratasi pada akhirnya. Berbeda di sisi mereka ketika mereka misalnya ingin merahasiakan suatu sejarah, tentu di sisi mereka akan lebih buruk pada akhirnya. Mengapa? Karena yang pertama mereka aktor yang bertanya tidak mengetahui bagaimana sistem sejarah akan berjalan, dan yang kedua aktor tidak dapat mengembangkan bagaimana sistem sejarah itu dapat berjalan pada akhirnya. Pada akhirnya Dewan Jurang Terbang mereka sangat buruk pada akhirnya. Mengapa? Karena mereka akan menjalinkan terjadinya konflik dan mereka akan membutuh fakta dengan kondisi situs sekarang yang ada. Dan pada akhirnya Dewan Jurang Terbang justru di sisi mereka akan lebih baik di sisi kami akan lebih baik pada akhirnya. Mengapa? Karena di sisi kami akan terciptanya bagaimana pada akhirnya kolaborasi antara suatu negara dengan masyarakat, dan bagaimana pada akhirnya kolaborasi antara internet dan globalisasi di era sekarang yang di sisi kami tidak akan terjadi stuck di situ saja, bahkan di sisi mereka akan lebih buruk akhirnya. Terima kasih Bapak berada di platform. Terima kasih atas pembicaraan dari tim pertama dari tim. Kalau bisa silakan pada pembicara pertama dari tim kontra untuk maju ke podium. Baik, tes argumen akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir lawat berpikir singkatnya hadirin yang kami muliakan. Perlu kita ketahui bahwa mosi pada kali ini adalah Dewan ini memilih dunia tanpa rahasia, yang mana kami dari tim oposisi sangat tidak setuju akan mosi kita pada kali ini. Mengapa? Karena dunia tanpa rahasia adalah kebohongan belaka. Dewan Juri yang terhormat, dari tim pembicara satu dari tim pro mengatakan bahwa rahasia negara harus dimiliki oleh negara lain karena mereka harus memiliki akses sehingga terjadi kerjasama. Menurut kami, hal itu sangat salah dengan Juri terhormat. Dan ketika negara membocorkan data negaranya atau memberikan data rahasianya kepada negara lain, tentunya akan memberikan kelemahan negara itu sendiri, yang mana kelemahan negara itu sendiri akan menjadi dampak buruk bagi negara yang telah membocorkan data tersebut. Dewan Juri yang terhormat, mereka juga mengatakan bahwa akan terjadinya adu domba, yang mana hal ini tentu saja tidak benar karena rahasia yang ditutup adalah rahasia memang seharusnya tidak diberikan atau diberitahu karena adanya suatu hal yang ingin dihindari, contohnya seperti konflik ataupun masalah. Dewan Juri yang terhormat, dari mereka telah menjelaskan bahwa hal itu akan tidak menjadikan kerjasama yang baik, yang mana menurut kami dari tim kontra sangat tidak menyetujui hal itu, dan mereka akan menjadi lebih buruk karena mereka mengatakan tidak adanya kerjasama yang baik, padahal rahasia ditutup untuk menjaga suatu masalah ataupun konflik yang akan terjadi sehingga kerjasama akan terus berjalan dan juga merasa aman dan juga tidak adanya campur tangan dari pihak lain. Dewan Juri yang terhormat, kemudian saya lanjutkan pada tes argumen saya bahwa rahasia adalah informasi atau sesuatu yang bersifat pribadi Dewan Juri yang hanya boleh diketahui oleh orang-orang tertentu atau bahkan tidak sama sekali. Karena jika dunia tidak memiliki rahasia, pastinya akan tidak teratur karena akan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mana dunia pada tim pemerintah akan menjadi tidak teratur dan juga banyaknya masalah ataupun konflik yang terjadi karena tidak adanya perlindungan data ataupun tidak adanya rahasia yang dijaga untuk menjaga suatu masalah atau konflik itu terjadi. Kemudian Dewan Juri terhormat, dalam konteks ini berarti rahasia diperlukan untuk menjaga keamanan ataupun mencegah konflik, yang mana ketika rahasia atau data
dan juga akhirnya akan menjadi suatu konflik ataupun masalah yang tidak dapat dihindari karena adanya pembocoran data ataupun pembocoran rahasia. Kemudian rahasia diperlukan untuk menjaga informasi atau data yang tidak boleh bocor ke masyarakat luas karena berpotensi memicu masalah ataupun konflik yang disalahgunakan oleh kelompok atau orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, kami mengatakan sekali lagi, ketika data ataupun informasi tersebut bocor, hal itu dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan suatu konflik ataupun masalah yang lebih besar. Oleh karena itu Dewan Juri, dunia pada tim pemerintah akan jauh lebih buruk pada akhirnya. Kemudian terkadang kita harus juga memanipulasi data untuk menjaga rahasia. Kenapa? Untuk apa? Dewan Juri tentunya untuk menciptakan suatu situasi yang kondusif dan juga data yang dirahasiakan sangat diperlukan apalagi di setiap negara. Suatu negara pasti memiliki rahasia negara karena ketika negara tersebut tidak memiliki rahasia, maka hal itu dapat digunakan oleh negara lain untuk memberikan suatu masalah ataupun konflik ke dalam negara itu. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, pada tim pemerintah, dunia itu akan jauh lebih buruk karena data tersebut akan bocor ke negara lain sehingga dapat menyebabkan konflik ataupun masalah yang sangat besar. Apalagi hal itu adalah data negara yang mana dipaparkan oleh pembicara satu dari tim pemerintah bahwa data negara ataupun rahasia negara harus dimiliki oleh negara-negara lainnya, sehingga akses yang diperlukan oleh negara-negara itu akan menjadi suatu kerjasama ataupun menjadi suatu kerjasama yang akan digunakan oleh mereka pada akhirnya sehingga mereka dapat menjalin suatu hubungan yang sangat baik. Tapi Dewan Juri yang terhormat, hal itu tidak benar karena data-data tersebut dapat digunakan oleh negara lain untuk malah menghancurkan negara itu sendiri karena data tersebut merupakan suatu kelemahan dari suatu negara. Perlu kita ketahui, pada negara yang maju ataupun negara yang berkembang pasti ada rahasia negara yang harus kita sembunyikan, yang harus kita jadikan secara rahasia. Mengapa? Agar negara-negara lain tidak mengambil keuntungan dari data-data tersebut. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami dari tim di oposisi menekankan bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi pada kali ini karena dunia tanpa rahasia akan jauh lebih buruk pada tim pemerintah. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Pembicara pertama dari saya persilakan kepada pembicara kedua dari ke podium. Baik, pidato proposisi dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, goals kita pada kali ini bagaimana apakah yang dapat membuktikan bahwasannya ketika kita memilih dunia tanpa rahasia itu tidak akan terjadi konflik sama sekali. Maka kami dapat membuktikan kepada Dewan Juri, kami dapat menggiring Dewan Juri untuk berada di posisi kami melihat di dunia kami. Dewan Juri, sejauh ini respon kami terhadap tim oposisi yang sebenarnya tadi mengkhawatirkan banyak hal yang mari kita melihat bermain di dunia mereka, di bisnis mereka yang sudah tadi mereka glorifikasikan. Pasti mereka hadir dengan premis bahwa ketika kita lebih memilih dunia tanpa rahasia, dunia akan rancu pada akhirnya. Misalnya negara yang mempublikasikan rahasia-rahasianya nantinya akan terjadi penyerangan karena mereka mengetahui rahasia-rahasia negaranya. Itu yang kan dari tadi mereka khawatirkan. Juri itu sama sekali tidak terjadi di sisi kami. Mengapa? Justru tanpa adanya rahasia, tanpa adanya rahasia antara negara di sana, ini menciptakan kerjasama. Bagaimana pada akhirnya negara-negara itu mampu saling menjaga berbeda ketika kita tetap menjaga rahasia-rahasia negara terjadinya adu domba. Mengapa demikian? Logikanya ketika kamu memiliki praktik atau ketika kamu memiliki rahasia dan banyak sekali regulasi dan ketika kamu melihat dari rahasia kamu itu sendiri, tentunya nanti akan oknum untuk mengadu domba pada akhirnya. Ketika di dunia ini masih menjunjung atau dunia yang memiliki berbagai rahasia, di sisi mereka jauh lebih kacau. Kenapa? Karena pada akhirnya negara atau individu mengadu domba. Mengapa? Kamu memiliki segudang rahasia misalnya, kamu memiliki rencana misalnya. Namun karena rahasia atau ketutupanmu menganggap kamu adalah momok bagi negara lain, sehingga terjadinya menghasut atau adu domba. Ketika kamu tidak memiliki rahasia, tentu kamu tidak akan ketika kamu tidak memiliki rahasia, berarti kamu tidak memiliki musuh misalnya. Ketika kamu memiliki rahasia, berarti ada suatu hal yang kamu sembunyikan, sehingga pada akhirnya terjadi adu
berkembang. Dewan juri alasan kami jelas mengapa kami pada akhirnya memilih hidup tanpa rahasia. Pertama, tentunya ketika tidak ada lagi rahasia, justru tidak ada lagi menghasut atau spionase. Karena pada akhirnya ketika kamu memiliki segudang rahasia, tentu banyak sekali oknum yang pada akhirnya yang menjadi mata-mata. Sehingga ketika adanya mata-mata dan spionase, di mana banyaknya oknum untuk menghacker misalnya data dari negaramu sendiri, tentunya ini akan terjadi peperangan. Kenapa? Karena kamu merasa bahwa rahasiamu akan dipublikasikan. Namun ketika kita tidak memiliki rahasia, tentunya ini sama sekali tidak ada masalah pada yang terjadi. Lalu dewan juri, ketika kamu menutup diri, bahwasanya kamu memilih dunia dengan segudang rahasia, tentu berarti kamu menutup diri tentang bagaimana era globalisasi yang terjadi, di mana kamu menutup diri dengan teknologi yang berkembang. Lalu apa hubungannya teknologi dengan dunia tanpa rahasia? Juri, kita hidup berdampingan dengan perkembangan teknologi. Tidak bisa dipungkiri, mau tidak mau, kita tentunya hidup berdampingan dengan perkembangan teknologi, di mana teknologi melekat dan mendarah daging di sisi kita. Di mana sehingga ketika kamu hadir di mana dunia tanpa rahasia, dunia dengan segudang rahasia itu, berarti kamu menutup diri dengan adanya globalisasi. Mengapa seperti kita lihat dari negara-negara sana yang di mana dia telah mempublikasikan negara-negaranya, di mana aktivitasnya misalnya, sehingga ketika kamu menutup diri, berarti kamu adalah momok bagi negara lain. Ketika kamu momok bagi negara lain, tentunya ini akan memunculkan atau menimbulkan dari berbagai macam COVID misalnya. Ketika kamu membuka diri dan memperlihatkan ini loh aktivitas kami di negara kami, ini loh aktivitas kami sebagai seorang individu, tentu ini sama sekali tidak terjadi momok bagi seseorang misalnya. Lalu, ketika kamu hadir dengan memilih bahwa saja kita harus merahasiakan segala urusan, merahasiakan segala rahasia-rahasia atau data-data, tentunya kamu berarti menutup diri pada teknologi yang berkembang. Kamu berdiam diri saja melihat teknologi yang sedang tadi berkembang, sedangkan kamu di situ-situ saja. Dan di mana berarti di sisi kamu menolak adanya globalisasi. Mari lihat ketika poin ketiga, yang dimana ketika adanya dunia dengan 1000 atau berbagai macam rahasia, tentunya terjadi banyak asumsi, di mana asumsi masyarakat adalah hal yang paling utama, yang dimana asumsi itu kita tidak mengetahui apakah ini hal yang benar atau ini hal yang salah. Ketika adanya asumsi ini, tentunya terjadi perpecahan. Misalnya ini kubu yang merasa benar dan ini kubu yang merasa salah. Ketika kamu hadir dengan berbagai rahasia yang kamu sembunyikan, tentunya masyarakatmu pada akhirnya akan menjadi terpecah, karena pada akhirnya masyarakat akan bingung yang manakah yang pada akhirnya ini benar, dan manakah yang pada akhirnya ini salah. Sehingga ketika kamu sedari tadi lebih memilih dunia dengan banyak beribu-ribu rahasia, itu sama sekali lebih hancur di sisi mereka. Mari kita lihat lagi dari kekhawatiran mereka. Mereka mengatakan bahwa ketika data itu bocor, data itu dikelola oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tentu negaramu akan terjadi peperangan. Dewan juri di sisi kami, yang dimana telah dikarakteristikkan dunia tanpa rahasia adalah dimana semua negara atau individu itu tidak memiliki lagi rahasia. Dalam hal ini, tentunya ketika dia hadir dengan tidak lagi ada rahasia, tentunya mereka memahami, maksudnya ketika negara A memiliki kekurangan, kami pun memiliki kekurangan, sehingga saling memahami dan tidak ada lagi kekurangan. Silahkan. Baik, Indonesia akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dari tim Anda selalu mengatakan bahwa hadir dengan rahasia. Bagaimana masyarakat bisa tahu atau orang tersebut atau negara tersebut tahu bahwa kita hadir dengan rahasia pada rahasia tersebut adalah suatu hal yang tertutup? Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa hadir dengan rahasia padahal rahasia adalah suatu hal yang tertutup dan tentu kita tidak tahu bahwa ada suatu rahasia? Terima kasih. Dewan juri yang bagaimana dengan premis membawa bahwasannya rahasia itu kita akan publikasikan. Maksud dari posisi kita, bagaimana ketika kita akan mengekspos dari aktivitas negara kita misalnya. Ketika kita menggunakan teknologi media sosial, lalu kita mengekspos bagaimana sih negara Jepang misalnya, bagaimana sih negara Korea misalnya. Itu adalah sebuah cara untuk kita memperlihatkan ke seluruh dunia bahwa ini adalah aktivitas kami. Bukan seperti pikiran oposisi yang mengatakan bahwasanya ini akan membuka segala rahasia negaranya misalnya. Sehingga dari mereka, sangat kekhawatiran mereka itu sangat terlalu jauh untuk melampaui batas, di mana padahal dari konteks perdebatan kali ini itu memilih tanpa rahasia yang dimaksud adalah ketika kita melihat negara-negara lain dengan
dalam aktivitasnya misalnya, dan begitu pun dengan orang individu tersendiri. Mari melanjutkan dewan juri, mereka mengatakan sedang tadi bahwasanya ketika data-data tersebut itu bocor, lalu dikelola oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Juri telah kami sampaikan bahwasanya ketika kita memahami antara kekurangan satu sama lain, tentunya kita akan saling memahami dan tidak ada lagi kekurangan ataupun konflik yang terjadi di sisi kami, sehingga kekhawatiran mereka tidak dapat di kredit dalam juri terhormat, sehingga kami bangga menjadi tim proposisi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara dari tim pro. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara kedua dari tim kontra Tupan, Bang Bodi. Masa berdasarkan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat akan berpikir dalam berpikir saya yang saya cintai. Singkatnya, hadirin sekalian, saya selaku pembicara kedua dari tim oposisi tentunya sangat tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini, di mana mosi kita pada hari ini adalah dewan ini memilih dunia tanpa rahasia. Terlebih dahulu saya akan membilas argumen dari pembicara pertama dan tim pemerintah. Dikatakan pembicara satu, tim pro, sosial media itu berdampak baik ketika kita memberikan rahasia. Padahal sosial media justru sebenarnya menjadi salah satu penyebab terjadinya kebocoran data. Oleh karena itu, saya selaku pembicara kedua dari tim oposisi tentunya sangat tidak setuju dengan alasan Anda. Adanya sosial media itu justru menimbulkan banyak kasus di mana data dari akun kemudian disalahgunakan. Justru sangat jahat jika tim pemerintah justru malah mengatakan kebocoran data dari sosial media itu malah berdampak baik. Pembicara kedua dari tim pemerintah mengatakan ketika tidak memiliki rahasia maka tidak memiliki musuh. Menurut saya hal yang dikatakan dari tim pemerintah tentunya sangat tidak etis, karena bagaimana jika musuh yang justru memiliki rahasia? Sebab yang dikatakan adalah dari sisi kita, musuh yang memiliki rahasia malah akan memanfaatkan kebebasan kita memberikan informasi kepada mereka. Melanjutkan pada argumen saya selaku pembicara dari tim oposisi tentunya sangat setuju dengan mosi kita. Tentunya sangat tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini. Setiap individu tentunya memiliki sebuah rahasia, yang mana rahasia adalah hal yang umum dan tidak dapat diketahui. Jadi rahasia merupakan informasi atau data yang tidak boleh diketahui oleh orang lain yang bersifat pribadi, di mana hanya orang-orang tertentu atau bahkan tidak ada sama sekali yang boleh mengetahuinya. Dewan juri yang terhormat, jika tidak ada rahasia, maka bagaimana negara ini bisa dijalankan? Di dalam dunia ini, setiap negara tentu harus memiliki rahasia untuk menjaga keamanan negara itu sendiri. Di mana salah satunya adalah pelaksanaan pemilu, di mana pemilu dilaksanakan itu berdasarkan asas-asas sebagai lumber jurdil, di mana dewan juri yang terhormat, pelaksanaan pemilu salah satu asasnya adalah rahasia. Bagaimana jika pemilu tidak dilaksanakan berdasarkan rahasia, maka individu-individu yang seharusnya hak memilihnya itu tidak diketahui orang lain, justru malah haknya terganggu. Kemudian yang kedua, ketika hal yang seharusnya tidak diketahui orang lain itu bocor, maka justru malah menyebabkan konflik baru. Oleh karena itu, rahasia memang haruslah tetap ada di dunia ini. Contohnya adalah kebocoran data, di mana misalnya adalah kebocoran data Kemdikbud pada pertengahan tahun 2024 kemarin. Kemudian yang ketiga, kemajuan AI sempat disinggung pula pada tim pemerintah. Yang kemajuan teknologi, yang mana justru sebenarnya AI atau kemajuan teknologi itu malah menimbulkan dampak negatif bagi diri kita, yang mana kecanggihan teknologi justru akan menyebabkan berbagai masalah baru. Seperti kita ketahui bahwa AI dengan melihat saja data pribadi kita seperti foto dan sebagainya bisa menjadikan hal-hal tersebut hal-hal negatif. Kemudian yang ketiga, contoh dari dalam diri sendiri, seperti keamanan akun setiap akun yang kita buat itu haruslah memiliki sandi, yang mana sandi tersebut tidak boleh diketahui oleh orang lain. Jika sandi dari akun tersebut malah diketahui orang lain, yang mana jatuh ke tangan yang orang yang salah, kemudian disalahgunakan, seperti banyak kasus di mana data dari akun tersebut kemudian digunakan untuk penjualan online, perjudian online, atau bahkan sebagainya. Oleh karena itu, dalam memajukan suatu negara, kita harus memiliki rahasia agar negara lain tidak bisa mencari kelemahan negara kita, yang mana misalnya adalah negara pasti memiliki suatu intelijen itu berguna agar kita rahasia kita
tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini, yang mana dunia tanpa rahasia menurut saya itu tidaklah mungkin terjadi. Terima kasih. Saya serahkan kepada mereka. Baik, terima kasih dari pembicaraan kedua dari tim kontra. Selanjutnya saya persilakan pembicara ketiga dari tim kelompok maju ke podium. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Mari lihat respon kami selaku tim proposisi terhadap tim oposisi. 1. Mereka mengatakan di sisi mereka dengan rahasia ini akan mencegah konflik. Sadar Dewan Juratan Hormat bagaimana mungkin seseorang tidak memiliki rahasia atau negara tidak memiliki rahasia ketika rahasia tersebut menjadi penyebab atau bahkan alasan munculnya ketika kamu memiliki masalah dengan orang lain misalnya. Bagaimana mungkin kamu terus menutup fakta dengan adanya dunia yang seharusnya tidak memiliki rahasia demi mewujudkan kerjasama pun pada akhirnya. Atau 2. Dewan Juratan Hormat di sisi mereka mengatakan ini akan digunakan atau bahkan ini akan dibobolkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi lihat, status quo sekarang menunjukkan banyaknya hacker misalnya yang lebih sering membobol keamanan negara. Dewan Juratan Hormat sadar ketika dunia tanpa rahasia ini telah diberlakukan atau telah diterapkan, hacker ini tidak akan menjadi masalah atau penyebab utama bagaimana keamanan atau kebocoran suatu negara akan bocor pada akhirnya. Karena di sini tujuan kami yaitu bagaimana negara akan menjalin kerjasama, bagaimana akan mereka memenuhi kekurangan satu sama lain. Dewan Juratan Hormat. Atau 3, di sisi mereka akan menyebutkan bahwasanya di sisi kami akan memicu masalah. Ini tidak akan terjadi masalah di sisi kami. Masalah apapun itu tidak akan terjadi. Ketika kamu mengkhawatirkan di sini akan terjadi konflik atau apapun dan lain sebagainya, ini tidak akan terjadi karena tujuan kami adalah bagaimana menciptakan kerjasama antar negara yang memiliki kerjasama bahwasanya kamu akan membantu negara misalnya ketika A telah membocorkan keamanan mereka atau negara B juga telah mengetahui rahasia misalnya, sehingga pastinya dengan adanya PBB ini Dewan Juratan Hormat antara kolaborasi negara A atau negara B akan menjalin kerjasama sehingga mereka akan memenuhi atau bahkan mereka telah menutupi bagaimana kekurangan dari tiap negara itu sendiri. Atau 4, di sisi mereka mengatakan bagaimana negara akan terus berjalan ketika dunia tidak memiliki rahasia. Bagaimana mungkin di sisi kamu tidak memperhatikan bagaimana negara akan terus berjalan kalau negara tersebut terus memiliki rahasia. Di sisi kamu harus mempertimbangkan bagaimana di tiap negara atau bahkan hacker ini akan terus menerus membobol data keamanan kamu misalnya, sehingga kamu tidak memikirkan bagaimana keamanan ini akan terus berjalan atau akan terus efektif di sisi kamu pada akhirnya. Atau 5, Dewan Juratan Hormat, di sisi mereka mengambil contoh kebocoran Kemdikbud. Oke, kami paham ketika kamu mengambil contoh tersebut, tapi mari lihat contoh inilah yang akan menjadi bumerang untuk kamu sendiri. Mengapa? Karena sadar kebocoran inilah menjadi status quo pun telah menunjukkan bahwasanya status quo ini yang pernah terjadi pada pertengahan tahun 2024 telah menjadi seorang hacker dan telah ingin membobol keamanan suatu negara. Ini akan berujung pada hal buruk pada akhirnya. Dewan Juratan Hormat masuki ranah argumentasi. Poin A, mengapa ketika kita memilih dunia tanpa rahasia? 1, tadilah dalam skala besar dalam negara, atau 2, skala kecil setiap individu itu sendiri. Mari kita bahas satu persatu. Dewan Juratan Hormat. 1, skala besar negara. Pertama, sekali lagi kami tekankan di sini negara akan menjalin kerjasama dengan diawasi oleh PBB, sehingga di sisi kamu jika mengkhawatirkan akan adanya konflik, peperangan atau bahkan memonopoli misalnya, itu tidak akan terjadi di sisi kami karena di sini tujuan dunia memiliki tiap-tiap negara yang akan mewujudkan dunia yang lebih maju pada akhirnya. Bukan ketika kamu hanya ingin memfokuskan satu negara tapi di negara lain kamu tidak ingin memfokuskan hal tersebut. Oleh karena itu jika rekanku tidak setuju silakan instruksi dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, tidak ada instruksi, saya lanjut dan saya anggap kalian telah setuju dengan argumentasi yang telah kami bawakan. Lanjut, Dewan Juratan Hormat, mari kita bahas dalam skala kecil, yang dimana tiap individu ini telah berkembang atau telah berdampingan dengan teknologi, sehingga telah disampaikan oleh pembicara kedua kami. Contoh ketika kamu ingin daftar misalnya ke akun Instagram, kamu telah memenuhi bagaimana persyaratan atau Instagram tersebut ketika kamu ingin melampirkan data-data kamu sendiri. Dewan Juratan Hormat, sehingga hal ini tidak akan menjadi permasalahan di sisi kami karena ini akan lebih membantu, ini akan lebih meminimalisir atau bahkan telah menghilangkan hacker tersebut. Dewan Juratan Hormat, sehingga ini pun misalnya data-data atau apapun yang kamu miliki tidak akan sebut itu pada akhirnya. Dewan Juratan Hormat, lihat bagaimana status sekarang menunjukkan banyaknya penyebaran hoax pada akhirnya. Lihat ketika satu individu memiliki rahasia, tapi ketika temannya tidak tahu sebenarnya rahasia apa teman mereka miliki, mereka pasti akan berasumsi bahwa misalnya si A tidak suka kamu, mereka mengatakan kepada si C bahwa sebenarnya si A tidak begini. Ini akan membuat adu domba di kedua belah pihak. Atau tidak, kamu pastinya pernah mendengar slogan yang mengatakan bahwa kepercayaan akan terjadi ketika tidak ada rahasia. Mari kita ambil contoh sederhana ketika kamu tidak paham akan hal
yang memiliki rahasia yang menjadi penyebab atau bahkan tujuan utama mereka atau alasan mereka ketika kita memiliki masalah. Oke, saya paham ketika saya memiliki masalah dengan si A, tapi bagaimana mungkin saya tidak ingin menyelesaikan masalah saya ketika saya tidak ingin memberitahu kepada si A misalnya bahwa saya memiliki masalah kepada kamu. Harusnya kita akan di sini berkontribusi atau memiliki komitmen untuk menyelesaikan masalah kita berdua, misalnya Dewan Jalan Rahmat pun. Sekali lagi di sini kami melibatkan PBB atau akan ada PBB yang mengawasi bagaimana misalnya tiap negara akan menjalin kerjasama tiap negara itu sendiri Dewan Jalan Rahmat. Bagaimana tiap negara ini akan memiliki keuntungan pada akhirnya, bukan malahan timbul peperangan. Apakah di sisi oposisi akan terus muncul dengan bahwasanya banyak negara yang melakukan peperangan. Nanti lihat Dewan Jalan Rahmat. Oleh karena itu di sisi kami hadir dengan media tanpa rahasia, karena kita tahu bersama sudah menjadi rahasia umum ketika negara itu telah memiliki rahasia tapi malah dibobolkan oleh hacker misalnya, itu akan lebih menjadi penyebab utama mengapa negara akan hancur pada akhirnya ataupun dunia akan hancur pada akhirnya. Atau B, Dewan Jalan Rahmat akan terjadi ketika dunia tanpa rahasia ini diterapkan di sisi mereka, tidak diterapkan di sisi mereka satu, tetap akan ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Hacker di sisi kamu akan terus ada, berbeda di sisi kami yang dimana hacker tersebut tidak akan ada Dewan Jalan Rahmat. Atau dua, masalah di sisi mereka akan terus muncul. Sadar rahasia yang muncul ketika kita memiliki masalah pada seseorang misalnya, sehingga di sisi kamu pun sering akan menimbulkan masalah baru. Di sisi kamu pun akan menimbulkan bagaimana setiap masyarakat atau tiap individu ini terus beradu domba pada akhirnya Dewan Jalan Rahmat. Mari lihat sejarah yang pernah ditutup. Ada slogan yang pernah menyatakan di Indonesia bahwa sejarah yang terus ditutup-tutupi. Ini adalah menjadi bagaimana masyarakat berasumsi apakah ini benar atau tidak. Banyaknya masyarakat yang menganggap ini benar, adapun masyarakat menganggap ini tidak, sehingga mereka terus bertentangan dengan hal itu. Mengapa pada akhirnya rahasia ini harus dibobolkan? Karena pastinya berujung pada negara untuk terus berkembang, misalnya Dewan Jalan Rahmat atau bahkan individu yang telah memiliki kepercayaan satu sama lain. Oleh karena itu saya bangga berada di pihak proposisi. Baik, terima kasih dari pembicara ketiga dari tim Pro. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara ketiga dari tim Kontra untuk maju ke podium. Masa dilaksanakan selain mulai dari 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, tim pemerintah terus saja membahas tentang PBB, dan PPBB. Bagaimana negara akan menjalin kerjasama yang data yang didapat dari jika data yang didapatkan negara A ke negara B tidak diterima oleh negara tersebut karena merasa bahwa negara B memiliki data yang tidak disetujui oleh negara A dan menganggap bahwa negara B akan mengancam negara A, maka dari itu saya dari pembicara 3 dari tim oposisi akan menjelaskan mengenai mengapa tim kami lain untuk menang dalam mosi kali ini, yaitu mosi Dewan ini memilih dunia tanpa rahasia, dan kami menolak keras akan mosi tersebut. Yang pertama, tim pemerintah mengira bahwa dunia tanpa rahasia ada dunia tanpa kegelapan. Padahal Dewan juri yang saya hormati, kejahatan itu sendiri timbul karena informasi yang terekspos dan menjadi kelemahan. Yang kedua, mengkhawatirkan banyak hal. Dewan juri yang saya hormati, tim pemerintah terus saja mengatakan bahwa kami dari tim oposisi mengkhawatirkan banyak hal. Tetapi sedangkan di tim pemerintah hanya mengkhawatirkan adu domba itu saja dan mengabaikan banyak hal juri, maka sangat egois karena hanya mengkhawatirkan hal yang belum tentu terjadi. Yang ketiga, data Kemendikbud yang benar yang bocor dikarenakan hacker yang menyebabkan data-data warga Indonesia kehilangan data penting mereka seperti data beasiswa, data diri dan sebagainya. Mereka anggap tidak penting Dewan juri, padahal pada saat itu pada konflik tersebut terjadi, banyak sekali warga Indonesia yang merasa cemas akan data mereka sendiri. Dewan juri yang saya hormati. Yang keempat, bahkan kita memiliki intel untuk mengetahui atau bahkan menutup rahasia itu sendiri, karena suatu rahasia ada hal-hal yang hanya boleh diketahui oleh orang tertentu atau tidak ada sama sekali. Dewan juri yang saya hormati. Yang kelima, atau bahkan saya yakin dari tim pemerintah itu sendiri tidak mengetahui bahwasannya di Rusia sana Dewan juri yang terhormat memiliki bom nuklir dari hidrogen, yang mana jika suatu negara mengetahui hal tersebut, kehancuran dunia akan menyebabkan kehancuran dunia. Yang Dewan juri yang terhormat, maka dari itu suatu rahasia perlu ada di dunia ini ya Dewan juri yang terhormat, agar tidak memicu kehancuran dunia. Yang keenam, mereka merupakan AI di era digital ini Dewan juri, yang dapat memasukkan data yang diketahui oleh AI itu sendiri dan dapat memicu konflik
saya dari tim oposisi akan memaparkan solusi dari kami. Bahwasanya kita perlu menutupi bahwa kita memiliki rahasia itu sendiri agar negara lain tidak terima kasih, agar negara lain tidak mengetahui bahwa kita memiliki rahasia itu sendiri. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara ketiga dari tim kontra. Selanjutnya kita berpindah ke sesi replay speaker, yang dimana saya ingatkan lagi kepada kedua belah pihak tim bahwa di replay speaker tidak diperintahkan untuk melakukan interupsi. Pada pembicara atau replay speaker dari tim kontra, saya persilakan untuk maju ke podium. Replay speaker akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Dewan juri yang terhormat, rekan berpikir, lawan berpikir, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Hal yang telah saya terima pada saat perdebatan kali ini dari pembicara 1, 2, dan 3, yaitu mereka tidak menjawab dengan alasan yang jelas pada instruksi pertama karena tidak sesuai dengan antara hubungan pertanyaan dan juga jawaban yang dipaparkan. Oleh karena itu, kami menganggap bahwa mereka sama dengan menyetujui bahwa pernyataan yang kami ataupun pertanyaan yang telah kami paparkan, dan mereka juga tidak memberikan alasan yang jelas dari pernyataan tersebut, malah mengambil contoh kasus yang tidak memiliki hubungan dengan pertanyaan tersebut. Kemudian dampak dari dunia tanpa rahasia yang dipaparkan oleh mereka juga tidak benar. Dewan juri yang terhormat, yang mana dunia mereka hanya akan menjadi lebih kacau dan juga lebih buruk karena hanya akan ada dampak negatif yang terjadi pada dunia mereka. Dampak negatif dapat kita lihat dari paparan argumentasi dari pembicara 1, 2, dan 3 dari tim oposisi, yaitu dari tim kami Dewan juri yang terhormat. Dampak negatif yang telah kami berikan juga memiliki data dan juga sumber seperti Kemendikbud yang justru datanya lebih kuat daripada mereka yang hanya membuat data-data yang tidak menjelaskan bahwa negara apa yang terkandung. Mereka hanya menjawab negara A, negara B, negara ini, negara itu, dan juga kerjasama. Mereka tidak memberikan data yang valid dan juga mereka tidak memberikan sumber yang benar-benar dapat kita gunakan untuk mempercayakan apa yang mereka katakan. Oleh karena itu, Dewan juri kami menganggap bahwa apa yang mereka katakan selama ini hanyalah bualan ataupun hanya sekadar kiasan semata. Mereka juga tidak menjelaskan data-data tersebut berasal dari mana. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa kita tidak dari tim oposisi tidak mengikuti perkembangan teknologi, yang mana tentu saja Dewan juri yang terhormat, hal itu tidak benar karena telah dipaparkan oleh pembicara 2 dan 3 dari tim oposisi yang mengatakan bahwa teknologi ataupun AI yang telah diberikan oleh mereka sangat bisa digunakan oleh para oknum-oknum tertentu untuk menyebabkan ataupun konflik ataupun masalah jika AI ataupun teknologi tersebut tidak digunakan dengan baik, yang mana berarti kami mendukung adanya perkembangan teknologi ini. Dewan juri yang terhormat. Kemudian dari tim pemerintah juga mengatakan bahwa hacker tidak akan ada jika dunia tanpa rahasia, yang mana Dewan juri yang terhormat tentu saja itu tidak benar karena dari tim kami yaitu pembicara 2 dan 3 telah memaparkan bahwa oknum ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab bukan hanya hacker. Dewan juri yang terhormat, yang mana hacker itu hanyalah kata-kata ataupun yang mereka buat hanya untuk membuat mereka lebih unggul dibanding kami, yang mana sebenarnya kami adalah tim yang lebih unggul. Dewan juri yang terhormat, hacker yang mereka gunakan ataupun kata hacker yang mereka gunakan adalah yang menganggap oknum tersebut adalah tidak bertanggung jawab, padahal hacker lebih banyak ataupun orang yang tidak bertanggung jawab lebih luas daripada itu. Dewan juri yang terhormat, mereka hanya fokus membahas hacker. Kemudian Dewan juri yang terhormat, mereka juga sering menyinggung yang namanya PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa, yang mana menurut kami mereka hanya membuat dampak ataupun menyebabkan mereka terlihat lebih buruk. Dewan juri yang terhormat, yang mana kita ketahui bahwa Persatuan Bangsa-Bangsa memang melakukan diskusi, namun yang mereka lakukan tidak membocorkan data-data negara. Mengapa? Karena rahasia negara memang diperlukan. Dewan juri yang terhormat, dapat kita paparkan dari tim kami telah memaparkan argumen ataupun dampak yang malah lebih realistis dibanding dan juga logis dibanding yang mereka paparkan. Dewan juri yang terhormat, khawatiran ataupun kata-kata yang mereka lontarkan terhadap dampak yang akan terjadi jika dunia ini dengan rahasia malahan tidak akan terjadi. Dewan juri yang terhormat, mengapa mereka selalu mengatakan bahwa rahasia, jika seseorang mengatakan bahwa kita memiliki rahasia, maka hanya akan membuat oknum tersebut atau orang tersebut menjadi adu domba. Dewan juri yang terhormat, namun telah saya paparkan pada interupsi pada tadi yang tidak dijawab dengan jelas oleh mereka bahwa rahasia ataupun orang tersebut tidak akan menjadi adu domba karena rahasia
Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara live speaker dari tim Pro untuk maju ke podium. Baik, pidato kemenangan tim proposisi dimulai dalam hitungan 3, 2, 1 juri sampailah kita di pemilihan perdebatan kali ini, yaitu closing statement. Juri silakan untuk terakhirkan dirinya untuk menyatakan dengan tegas, lugas dan mantap bahwa kami menyetujui mosi perdebatan kali ini dalam konteks dewan ini menyetujui dunia tanpa rahasia. Dewan juri, mari lihat bagaimana aktor dari mosi kita kali ini, yaitu negara ataupun individual yang di mana di pemikiran mereka sangat, di mana pemikiran mereka, negara yang mereka maksudkan sebodoh itu di pemikiran mereka. Di sisi mereka hanya sudah tadi berputar-putar yang dimana mengglorifikasikan bahwa nantinya ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Juri, di dalam dunia orang-orang tidak sesibuk itu kok untuk mengurusi hidupmu, dimana juga begitupun negara-negara juga tidak sesibuk itu juga untuk mengurusi terus-terusan mengurusi hidupmu, dimana semua punya goals masing-masing, dimana semua orang ataupun negara punya tujuan masing-masing. Ketika kamu sibuk berarti kamu punya masalah dengan negara itu. Dewan juri, sedari tadi mereka hanya bermain di dunia mereka menutup-nutupi bagaimana ketika skenario terburuk mereka itu terjadi. Mereka sama sekali tidak mengakui apa skenario terburuk yang mereka nanti di sisi mereka. Mereka hanya bermain pada base case mereka hanya mengatakan ini baik, sedangkan mereka tidak menjelaskan apa skenario terburuk ketika itu terjadi. Mereka juga sama sekali tidak menyentuh apapun di mana argumentasi kami tentang base case kami. Dewan juri, lihatlah sedari tadi juga mereka tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Padahal bagi kami waktu adalah sangat berharga, di mana waktu adalah hal berharga untuk menjawab segala keraguan kami, segala kekhawatiran kami. Yang kedua, mereka sedari tadi menolak interupsi kami. Padahal ini adalah hal urgent yang harus mereka jawab, yang dimana itu adalah hal yang dimana perlu mereka jawab dan buktikan kepada kita semua. Jadi mereka juga sedari tadi menyisakan waktu yang dimana itu adalah hal sangat berharga di sisi kami, sehingga mereka dapat kita cap bahwasanya mereka tidak memahami musuh perdebatan kali ini. Yang ketiga, mereka juga mengatakan bahwasanya kami di sisi proposisi tidak membawakan data yang valid, di sisi proposisi tidak membawakan data yang benar dari pendapat. Dewan juri, justru di sisi mereka perlu dipertanyakan, ini adalah impromptu, yang dimana ketika mereka membawakan data berarti ini patut dipertanyakan di manakah mereka dapat data Dewan juri terhormat. Apakah mereka hanya menulis saja tanpa kita melihat apakah itu fakta Dewan juri terhormat? Sedangkan ini posisi kali ini adalah impromptu, yang dimana ini sama sekali kita tidak membuka media sosial media untuk men-searching misalnya Dewan juri terhormat, sehingga ketika mereka membawakan data berarti patut dipertanyakan. Dewan juri terhormat, argumentasi yang telah dibawakan oleh tim proposisi cukup indah, argumentasi yang disampaikan oleh oposisi cukup indah pula. Namun ketika disandingkan, argumentasikanlah yang lebih indah, sehingga kami bangga menjadi tim proposisi. Terima kasih.